Kalian saat pengajuan lasik mendapatkan masalah seperti ini atau kendala yang seperti ini atau yang seperti ini? Oke, kalau begitu simak video ini, jangan di skip biar kalian paham. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Art Content. Udah cukup lama ya, sekitaran 2 minggu lebih, mau 3 minggu nggak buat konten. Dan di kesempatan kali saya akan buat konten masih soal seputar BPJS Ketenagakerjaan. Oh ya guys, ini saya buat konten ini subuh-subuh ya, jadi uh, ada suara-suara ayam berkokok gitu kan, menandakan kalau udah subuh, udah pagi. Oke, jadi di kesempatan kali ini banyak banget yang bertanya ke saya soal pengajuan lapak asik itu yang mengalami kendala yang seperti ini atau seperti ini. Sama aja sih guys, kendalanya sama aja. Jadi di sini uh, saya jelasin dulu ya soalnya. Jadi di beberapa hari kemarin itu ada beberapa orang yang sempat cerita ke saya atau sharing-sharing dengan saya gitu, yaitu uh, mereka bercerita bahwa pengajuan lapak asik via pengajuan klaim JHT via lapak asik sekarang kok udah sulit gitu, udah sulit banget gitu. Data mereka, berkas mereka itu lengkap tapi mendapatkan masalah atau kendala yang seperti ini. Nah, sebenarnya di sini ini nggak jelas sih masalahnya, kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa ada kendala seperti itu. Dan itu terjadi bukan cuma di 1-2 data, hampir 50-60% lah data pengajuan lapak asik terjadi seperti itu gitu. Dan kendalanya juga tidak tahu disebabkan oleh apa, perbedaan data juga enggak, eh, atau lain sebagainya. Terus penjelasannya juga dari pihak BPJS soal kendala seperti ini harus harus diapain juga tidak ada, belum ada penjelasan sampai sekarang gitu. Saya juga coba share di sosial media resmi dari tim BPJS Ketenagakerjaan juga belum ada menjelaskan soal solusi masalah yang seperti itu gitu. Jadi di sini uh, banyak sih yang curhat ke saya, yang cerita ke saya gitu, mau dari pesertanya langsung, mau dari jasanya, calonnya, lain sebagainya gitu ya. Kemungkinan sih dari, jadi sebenarnya yang berasa banget ya kendalanya itu dari jasa-jasanya. Ini banyak banget kemarin yang nge-DM di saya gitu, bertanya soal masalah ini. Dan saya juga ya, emang akhir-akhir ini saya juga belum belum terlalu update gitu soal BPJS Ketenagakerjaan, soal masalah-masalah atau kendala-kendala terbarunya beserta solusinya. Saya juga belum belum cari-cari solusinya gitu. Jadi saya juga ya hanya nyimak-nyimak aja gitu. Emang sih dari jasanya yang banyak yang ngeluh ya gitu, karena ya gimana, mestinya menjadi juga salah satu alternatif mata pencarian mereka kan gitu. Ya walaupun emang dari secara aturan, kalau kita berbicara secara aturan, menggunakan pihak ketiga, selain menggunakan pihak ketiga pencairan BPJS Ketenagakerjaan atau klaim saldo JHT selain dari kantor cabang BPJS sendiri, ya itu emang tidak dianjurkan atau tidak boleh gitu kan. Tapi ya di sini kita berbicara yang real aja gitu, kita berbicara yang sesuai kenyataan aja gitu. Karena uh, tidak salah juga, saya dulu juga mencairkan saldo JHT saya atau saldo BPJS saya itu, saya nggak mencairkan sendiri, saya juga pakai pakai orang ketiga, pihak ketiga gitu. Karena terus terang saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu apa yang saldo BPJS itu mau dicairkan, prosedurnya gimana, tata cara klaimnya itu seperti apa, harus kemana gitu kan. Sedangkan saya dulu bekerja di perusahaan, ada lebih dari satu perusahaan gitu. Memang sih dulu saya sempat ke kantor cabang gitu bertanya kan, tapi dari jawaban dari kantor cabang itu ya harus ada nomor KPJ semua gitu.
terus harus ada surat pengalaman kerja juga kan. Nah di situ saya nggak tahu nih apa nih aplikasi JMO, apa ini lapak asik, saya nggak tahu sama sekali gitu. Nah disitulah saldo saya dibantu oleh oleh jasa gitu, dan cair gitu saldo saya gitu, uang uang saya cair gitu. Jadi ya di sini saya berbicara ya sesuai apa adanya gitu, sesuai realita yang terjadi. Tapi gue masih respect sih sama jasa-jasa yang masih amanah gitu, maksudnya yang masih menjaga kepercayaan orang gitu, kepercayaan orang ke mereka gitu ya. Kalau menurut gue sih selagi nggak em, pesertanya nggak dirugikan atau pesertanya merasa fine fine aja ya nggak masalah gitu, walaupun mereka meminta admin atau biaya pencairan apa segala macam. Ya itu tinggal dari kesepakatan si jasanya sama si peserta gitu, pihak ketiga sama pihak pertama yang mempunyai saldo gitu. Tapi kalau si pesertanya ya udahlah fine fine aja ya nggak ada masalah ya, kita bisa apa gitu ya kan. Padahal di konten-konten saya ini saya juga udah menjelaskan dalam memberikan tutorial cara pengajuan lapak asik, bagaimana cara pengajuan JMO, bagaimana bila terblokir membuka pemblokiran bagaimana, terus cara mendapatkan nomor KPJ itu bagaimana, itu sudah saya bahas semua di konten saya di channel ini. Tapi namanya kita orang awam ya, saya juga sama orang awam yang nggak mengerti bagaimana sistem, bagaimana teknologi yang ada di zaman sekarang ya. Intinya kita maunya yang ya udah deh terima bersih gitu kan. Jadi kesimpulannya dari sini ya mungkin kita bisa melihat lagi di bawah kita gitu. Jadi eh, kesimpulannya sih sebenarnya, jadi sih maksud saya kalau misalnya emang ada masalah seperti ini atau trouble seperti ini, masalah yang baru gitu kan, ya seharusnya ada penjelasan gitu, penjelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri bagai kalau masalah masalah seperti ini saat pengajuan lapak asik atau saat pengajuan JMO menemukan masalah seperti ini atau kendala yang seperti ini, solusinya harus seperti ini gitu. Ya emang sih kendala yang dialami sekarang itu yang seperti ini sih jelas tertulis harus menghubungi harus menghubungi kantor cabang gitu kan. Tapi posisi misalnya gini, posisi peserta itu jauh dari kantor cabang, misalnya dia tinggal di pedesaan gitu, terus ke kota itu harus butuh waktu 2 3 4 sampai bahkan sampai 5 jam gitu. Seharusnya ada informasi, maksudnya ada informasi kalau uh, posisi jauh bisa menghubungi call center atau seperti apa gitu kan, biar peserta juga jelas gitu. Biar maksudnya ini bukan hanya berlaku di para jasanya tapi juga para pesertanya gitu, karena nggak semua peserta BPJS yang melakukan klaim JAT menggunakan jasa gitu. Ada juga peserta yang lakukan klaim sendiri gitu. Jadi konten saya kali ini cukup sampai di sini, hanya sedikit mengedukasi aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.